Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz izin mau tanya, Tafadhal. puasa itu masuk ke dalam rukun Islam yang 5 ya Ustadz? Iya benar. Kemarin ada para ayah yang bingung Ustadz urutannya. Puasa itu urutan ketiga atau keempat? Kita mau konfirmasi ke Ustadz mana yang benar, ketiga atau empat Ustadz? Atau dua-duanya benar? Ini izin ada videonya Ustadz. Oh gitu ya. Masya Allah. Coba. Puasa rukun Islam yang keberapa? Syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji. Oh, keempat. Ketiga Pak. Ketiga. Syahadat, sholat, puasa. Oh ya. Ya, Masya Allah nih. Ikhtilaf fuqaha. Masya Allah para ayah ya, rekan-rekan diskusi ilmu. Ya Masya Allah. Baik. Terkait puasa itu rukun Islam yang keberapa? Gitu ya. Memang ada berdasarkan redaksi hadis ya, ada beberapa riwayat yang dari segi urutan berbeda. Secara umum jumhur ulama itu merujuk ke hadis yang masyhur, yaitu hadis Jibril. Ya, terkenal dengan nama hadis Jibril ya, karena waktu itu hadisnya cukup panjang ya. Itu menjelaskan bahwa Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam sosok laki-laki. Bahkan digambarkan dalam hadis itu Jibril dengan pakaian yang sangat putih, ya, syadidu bayadi thiyab, dan juga berambut hitam, sehingga tidak terlihat bahwa orang ini adalah orang yang asing yang sudah melakukan perjalanan yang jauh. Karena kota Madinah itu kan kota kecil, sehingga para sahabat mengenali kalau ada orang asing gitu ya. Jadi ini orang asing kok tiba-tiba masuk ke kerumunan ilmunya Rasulullah SAW, kemudian langsung duduk ya, dan duduk langsung berhadapan, sehingga digambarkan lutut bertemu dengan lutut ya. Jadi Jibril itu meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua kakinya, sehingga lututnya Jibril dengan lututnya Rasulullah SAW bertemu begitu. Dan ini gambaran posisi terbaik ya, ketika seorang guru menerima atau seorang murid menerima ilmu dari guru ya, duduknya itu adalah posisi simpuh begitu ya. Dan di hadis itu dijelaskan bahwa Jibril bertanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang iman, kemudian yang kedua tentang Islam, yang ketiga tentang ihsan, dan yang keempat tentang ciri-ciri hari kiamat atau kapan terjadinya hari kiamat gitu ya. Jadi ini merupakan satu gambaran bagi kita bahwa agama kita ini, ajaran agama kita ini meliputi 4 perkara ini yang penting ya, tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat ya. Jadi kadang barangkali di masyarakat kita membahas tentang tema iman dan Islam saja. Kadang ihsan lupa, padahal ihsan pun masuk bagian dari situ. Dan juga kadang terlupakan bahwa tema hari kiamat ya, nubuwah tentang akhir zaman juga Allah sebut ya, ataupun Rasulullah SAW pernah sebutkan dalam hadisnya. Sehingga ini dinamakan atau dikenal dengan nama hadis Jibril. Ya, dari hadis inilah jumhur ulama menyusun tentang urutan rukun Islam ya. Yang pertama adalah ketika Jibril mengatakan akhbirni anil Islam ya, kita lewat saja tentang rukun iman ya. Rukun iman dijawab dengan rukun iman, kemudian masuk ke rukun Islam ya. Jibril bertanya akhbirni anil Islam ya, ceritakan kepadaku wahai Rasulullah SAW, apa itu Islam? Sehingga Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, dari hadis inilah mayoritas jumhur ulama itu mengatakan urutan dari rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah wa tuqimas shalah, salat, yang ketiga wa tu'tiz zakat,
yaitu menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, watasuma Ramadan, saum Ramadan. Yang kelima adalah watahujjal bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Ka'bah. Ini istata'a ilai sabila, bagi siapapun yang sudah mampu. Begitu. Jadi secara umum urutannya jumhur ya, mayoritas ulama urutannya bahwa puasa berarti di urutan keempat ya, setelah zakat. Jadi sholat dulu baru zakat. Ya, begitu. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu menyebut selalu setelah sholat disandingkan dengan kata zakat. Aqimus salata wa atuz zakat, gitu ya. Sehingga kita bisa memahami bahwa bahasa Al-Quran selalu menggandingkan ketika tema perintah terhadap sholat itu selalu digandingkan dengan perintah mengeluarkan zakat. Itu bahkan dulu kita tahu dalam sirah Nabawiyah bahwa Abu Bakar adalah orang yang memerangi orang-orang yang menolak ya mengeluarkan zakat, yang pada waktu itu pernah ditentang oleh Umar. Walaupun pada akhirnya Umar pun bersepakat bahwa orang yang menolak zakat itu termasuk orang yang harus diperangi. Sehingga kalimat yang masyhur dari Abu Bakar adalah wallahi la uharibanna man faraqa baina salati wa zakat. Demi Allah aku akan memerangi siapapun yang memisah-misahkan antara salat dan zakat. Gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Quran begitu jelas bahwa setelah salat itu zakat. Ya, begitu. Nah, adapun dalam hadis Nabi ya tentu berbeda ya. Lafaz hadis Nabi dengan lafaz Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaznya adalah mukjizat, sedangkan lafaz hadis Nabi SAW bukanlah lafaznya mukjizat. Ya, sehingga ini tidak menjadi sebuah kewajiban, urutannya harus seperti ini. Gitu ya. Harus dulu syahadat, salat, kemudian puasa, zakat atau zakat puasa begitu, antara ketiga ataupun keempat gitu. Karena memang ada riwayat yang lain ya, dalam riwayat Imam Bukhari yang disebutkan dengan urutan yang berbeda. Ya, hadisnya berbunyi buniyal islamu ala khams, imanin billah wa rasulihi was salatil khams wa siyami ramadan wa ada'iz zakah wa hajjil bait. Nah, ini bunyinya seperti itu. Ya, Islam dibangun atas 5 perkara, iman kepada Allah dan Rasulnya, wassalatil khams, kemudian salat yang 5 waktu, baru setelah itu wasyami Ramadan. Nah, dalam hadis ini disebut saum dulu, puasa dulu, puasa Ramadan, wa adaiz zakat, setelah itu menunaikan zakat. Ya, dan yang terakhir adalah hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Jadi ternyata memang ada redaksi lain, hadis lain yang menyebutkan urutan yang berbeda. Jadi barangkali di teman-teman ada yang menghafal rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa. Ada juga yang menghafal syahadat, sholat, puasa, zakat, gitu ya. Ya sebenarnya tidak ada masalah. Ya dari segi urutan, begitu. Ya yang jelas semuanya sepakat, orang sepakat bahwa rukun Islam itu ada 5. Ya justru sebetulnya yang ramai diperbincangkan itu ada juga terkait redaksi yang lain antara puasa Ramadan dengan haji. Ya, bahkan di redaksi yang lain ada disebut haji dulu baru puasa Ramadan. Sehingga waktu itu pernah di zaman Ibnu Umar dikomentari bahwa bukan begitu. Harusnya puasa Ramadan dulu baru haji. Begitu. Jadi memang ada sedikit perbincangan di antara para ulama terkait urutan. Gitu ya, antara urutan ini puasa ini yang ketiga atau yang keempat, atau bahkan haji ini yang keempat atau yang kelima. Begitu. Memang ada perbincangan di antara para ulama. Tetapi semua sepakat bahwa rukun Islam itu ada 5. Begitu. Ya, kemudian ada satu kalimat yang menarik dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dalam kitabnya yang di antara kitab yang masyhur ya, yaitu kitab Fathul Bari. Ya, beliau mengatakan terkait hikmah urutan rukun Islam. Ya kan ada salat, yang kedua salat, kemudian zakat, puasa, haji. Begitu ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kalau salat itu adalah ibadah badan yang dilakukan secara harian terus menerus. Nah, itu kan jadi tema ibadah yang sifatnya skalanya harian.
gitu. Adapun zakat itu ibadah harta yang dikeluarkan tahunan, begitu. Kemudian setelah zakat, puasa itu ibadah badan yang dilakukan tahunan. Ya, sedangkan haji yang terakhir adalah ibadah badan dan juga ibadah harta yang dilakukan sekali sepanjang hidup atau seumur hidup. Nah, itu diantara hikmah. Ada komentar dari ulama besar ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait urutan rukun Islam itu sendiri. Ya, jadi bagi kita ya, kalau kita ingin mengurutkan puasa itu di urutan keempat ataupun ketiga tidak jadi masalah. Ya, yang jelas rukun Islam itu ada 5. Ya, semua sepakat bahwa rukun inilah yang menjadi pondasi bagi berdirinya agama Islam. Itu barangkali Ustaz yang bisa ana jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Afwan.